BSA. Itu ya sama halunya. Tidak hanya Al-Haddad, tidak hanya Asegaf, semuanya. Nah ini ada bukti yang jelas. Ini karya beliaunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau mbahnya, Kang Mas Umar ini asli kelahiran Bondowoso, Jawa Timur, Bondowoso. Sebenarnya Kang Mas Umar bin Hafid ini sudah tahu hasil tes DNA keluarganya, itu sudah tahu. GN 201. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman, khususnya benar, bukan orang Arab asli. Jadi As-Sadah Ali Abi Alawi wa ghaidun min faidi aqwalihim asy-syarifah wa ahwalihim al-munifah. Jelas ini adalah kitab doktrin. Kitab-kitab seperti ini harus ditarik dari peredaran di Indonesia. Beliau Kang Mas Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sosok tokoh yang selama ini dipuja dan dipuji oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau di luar Indonesia tidak seberapa. Kalau di Indonesia ini seorang yang dianggap sebagai kutub, bahkan cerminan perilaku tingkah lakunya dianggap paling sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijadikan sebagai hujjah oleh kalangan Ba'alawi, begitu juga para muhibbinnya. Ini akan kita ulas bersama untuk mengetahui apakah beliaunya ini seorang yang benar-benar sesuai, ya, membawa misi dan visi dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, atau sebaliknya. Monggo sama-sama belajar supaya bisa terbuka, agar kami ini tidak divonis tukang membawa malapetaka, ya, atau tukang fitnah iri dengki saja. Oleh sebab itu kami selalu menghadirkan kitab-kitab karya mereka supaya diketahui bersama akan kesesatan mereka. Siapa yang menyesatkan itu? Ya sesuai dengan kaidah Islam secara umum. Ahlussunnah wal Jamaah, halaman haji nubuwah. Ya. Nah ini ada bukti yang jelas, dengan bisa akses bersama kitab As-Sadah Ali Abi Alawi. Ini karya beliaunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini dikarang oleh beliau pada tahun 2000, dicetak ya 2014 yang lalu. Kita buka yang poin-poinnya, halaman 43. Beliau sering menukil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Amalu salafina wasadatina al-ashraf Ali Abi Alawi hujjah. Jadi amal perbuatan leluhur kita dari kalangan Sayyid dan Syarif, ya, Abi Alawi itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi nggak perlu Quran hadis, ya. Cukup kita lihat saja Habib-Habib itu. Berarti Habib-Habib itu semua berdasarkan Quran hadis. Berarti saya tetap mengikuti Habib saja. Karena apa? Kalau saya mengikuti Quran hadis tanpa melalui Habib, sesat saya. Wa kafa bihim liman yaqtada bihim wa qatassu atharuhum qudwatan. Halaman 43. Jadi perbuatan para Habib Ba'alawi itu bisa dijadikan sebagai hujjah, panutan, ya, panutan. Ini terus berikutnya halaman 44, ya. Sesungguhnya
Ahlul Bait itu adalah manusia yang paling utama. Wa ali Abi Alawi afdalu ahlil bait. Keluarga Abi Alawi adalah lebih utama-utamanya ahlul bait Nabi. Littibaihim as-sunnah. Karena Ahlul Bait Alawi merupakan orang yang paling mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini sama. Terus berikutnya masih halaman 44. Wa qala Qutbul Irsyad As-Said Abdullah Al-Haddad. Menurut saya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dipelokoto menurut saya. Dipelokoto, dibuat walasan semua orang-orang di sekitarnya dan keturunannya ke Alawi semua. Dipelokoto. Saya nggak percaya seperti apa yang dituliskan oleh para Ba'alawi yang semua disandarkan kepadanya, kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena apa? Beliau buta pada usia 4 tahun. Masa bisa ngarang kitab? Mungkin didiktekan, ya. Bahkan pernah saya sampaikan yang menulis kitab karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu justru malah pena berjalan sendiri. Ya jin itu. Jin nulis dewe. Itu. Nah ini ma ahsana fi hadzal zaman min tariqati Ali Abi Alawi. Tidak ada yang lebih baik pada zaman sekarang. Pada zamannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Min tariqati Ali Abi Alawi. Jadi torekoh. Bisa dikatakan torekoh Bani Alawi sama dengan kitab Al-Manhajus Sawi ala tariqati Bani Alawi. Sama. Bukan torekoh Naksabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Satoriyah, Sanusiyah misalkan. Bukan, tapi torekoh Ali Abi Alawi. Waqad aqarra lahum bidzalika ahlul Yaman ma'a bid'atihim wa ahlul haramain ma'a syarafihim wa hiya tariqatun nabawiyatun. Jadi torekoh Abi Alawi itu torekoh nabawiyah. Torekoh yang asli tersambung sampai Kanjeng Nabi. Jadi semua torekoh selain torekoh Bani Alawi ini mendapatkan madat sebab dari torekohnya Bani Alawi. Nah, ini sama seperti karya ciri khasnya para Ba'alawi dan pendukungnya, mukhibinnya. Selalu mengklaim gitu. Klaim, padahal ketika diteliti referensi yang diklaimi itu nggak sesuai. Nggak sesuai. Mari dibuka halaman 59. Ini yang akan kita bahas agak panjang dan lebar. Halaman 59. Tentang khosaisu ahlil bait al-kiram. Kekhususan ahlul bait yang mulia. Laqad utiya ahlul baitil kiram mazaya wa khosaisu lam yu'taha ghairuhum. Ahlul bait. Nah, ahlul bait ini siapa sih sebenarnya? Apakah habaib itu ahlul bait? Bukan. Kalau bukan berarti habaib Ba'alawi itu berbohong secara kuadrat. Murakab kebohongannya. Wes enggak keturunannya Kanjeng Nabi ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, terus menafsiri ahlul bait Nabi sesuai dengan penafsirannya sendiri. Diancam oleh Nabi kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Oke, ya. Walaupun cucu Nabi palsu, coba kita masih beri kesempatan untuk bela diri mereka dengan cara mengaku ahlul bait Nabi. Habib itu mengaku sebagai ahlul bait Nabi. Laqad utiya ahlul bait al-kiram mazaya wa khosaisu lam yu'taha ghairuhum. Mereka ahlul bait Nabi yang mulia itu dikasih pemberian, ya, anugerah, ya, kekhususan yang tidak diberikan kepada orang lain. Wa ra'aitu an asradaha sardan ikhtisaran min kitab Asy-Syaraf al-Mu'abbad li Ali Muhammad. Dan saya melihat untaian urutan yang meringkas, merangkum dari kitab Asy-Syaraf al-Mu'abbad li Ali Muhammad li Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, mesti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu selalu begitu, ya.
Ya, beliau seorang sufi yang tidak pernah membaca kitab-kitab karya Ba'alawi, langsung menyimpulkan sendiri bahwa Ba'alawi itu adalah min asohin nasabin nabawi. Nah, mesti gitu. Jadi saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini orang yang husnudzon, berlebihan, tidak melihat kitab-kitab karya Ba'alawi secara keseluruhan. Ini ada 12 kekhususan Ahlul Bait yang mulia. Tapi bukan Ahlul Bait yang asli, ini ala Ba'alawi. Ya. Jadi Ba'alawi lah, intinya begitu saja. Nggak usah Ahlul Bait lah. Ini Ba'alawi gitu. Kekhususan Ba'alawi yang mulia. Nah, nomor 1. Tahrumuz zakatu alaihim. Haram zakat bagi mereka. Ini masuk, tapi ternyata nggak sesuai. Kenyataannya nggak masuk, nggak masuk ya. Kenyataannya nggak masuk. Para Habib ini nggak sesuai dengan fakta dan data. Nomor 2, kaunuhum asyrafun nas nasaban wa afdalul khalq hasaban wa afdalul khalqi nasab hasaban. Para Habib itu, ya ini Ahlul Bait lah ya, tapi intinya digiring ke Ba'alawi lah. Mereka itu adalah manusia yang paling mulia. Nah, inilah kunci seperti An-Nahrul Mawrud selain orang Arab. Padahal mereka bukan orang Arab lah ya. Oke lah bahasanya bahasa Arab. Oke, masih kita kasih kesempatan bela diri bagi mereka. Ya. Tapi mereka ngaku orang Arab. Orang Quraisy, keturunan Quraisy, ya, menganggap seperti kitab Talmud bahwa selain Arab itu kal-bahaim. Ini mereka ngaku manusia yang paling mulia nasabnya, dan makhluk dari segi kastanya. Nah, ini yang dibuat pegangan oleh Habib-Habib Ba'alawi muda sampai sekarang ini. Mereka sombongnya luar biasa. Nggak mau dingluk. Ilmu sufi Nusantara itu lebih mengandung nilai inti. Ilmu yang paling tinggi. Seperti ilmunya padi. Semakin tua, semakin menunduk. Tapi kalau Ba'alawi enggak. Semakin tua, semakin dangak. Coba Habib Umar bin Khattab. Pernahkah beliau menunduk? Tidak ada Kang Mas, tidak hanya Kang Mas Umar bin Khattab saja. Habib-habib semua sama. Sama saja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kaunuhum asyrafun nas nasaban wa afdalul khalq hasaban. Ini yang nomor 2. Jadi jelas manusia yang paling mulia, kastanya tertinggi. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terus nomor 3, aluhu la yukafiuhum fin nikah ahadun minal khalqi. Ini loh yang dipermasalahkan sejak dulu di Indonesia ini. Nomor 3 ini loh. Keluarga mereka itu tidak sekufu di dalam nikah dengan seorang pun di antara makhluk. Ini loh pengumuman Romo Kiai Abdullah Kafabihi, Romo Kiai Ali Badri Zaini. Pengumuman, dengarkan, lihat ini kitabnya Kang Mas Umar bin Khattab. Nggak ada yang menyamai derajatnya. Tidak kufu, tidak kafa'ah. Barang siapa ada non Ba'alawi menikahi syarifah Ba'alawi, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selamanya. Tidak akan diterima tobatnya. Diterima asalkan bisa mengembalikan keperawanannya. Nah, ini dasarnya masih dipakai. Saya kira Kang Mas Umar bin Khattab ini seorang yang egaliter, orang yang bermisi visi visioner. Ternyata sama saja. Sama saja, kafa'ah ini. Padahal ini pernah ditentang oleh Mufti Hadramaut sana sampai datang ke sini, Habib
Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf di dalam kitab kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah menjelaskan secara panjang lebar tentang kafaah ini sampai gegeran dengan Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Ya. Ini aluhu la yukafiuhum fin nikah ahadun minal khalqi, siapapun dari makhluk suku bangsa apapun dari manapun tidak sekufu masalah nikah dengan keluarga Ba'alawi. Ini bukan keluarga Nabi loh, keluarga Ba'alawi. Ini yang dijadikan pegangan. Tapi kalau Habib Ba'alawi menikahi wanita-wanita pribumi yang telecek berkali-kali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini namanya apa? Rasis. Jadi di Indonesia ini ternyata subur rasisme. Kaum rasis yang masih berkembang. Subur, tumbuh, subur, dipelihara oleh negara. Ini. Nanti jenengan baca sendiri. Dikira saya menfitnah ini. Aluhu la yukafiuhum fin nikah ahadun minal khalqi. Nomor 4. Kullu nasabin wa sababin yang qati'u yaumal qiyamah illa sababahu wa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap nasab dan sabab itu bisa putus pada hari kiamat kecuali sebab yang berhubungan dan nasab yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, al-istilah fil sudril awal ala itlaqi ismil asyraf alaihim duna ghairihim thumma khussa minhum bil hasaniyin wal husainiyin faqat. Jadi ada istilah pada permulaan pertama tentang menggunakan nama Syarif atau Sayyid Syarif lah ya. Itu ada sebelum adanya Hasan dan Husain. Terus akhirnya setelah itu dikhususkan nama Syarif itu untuk keturunan Hasan dan Husain saja. Fakot. Ini pengakuan sepihak saja. Nomor 6, tolabu ikrami fasikihim wa tauqirihi. Ini lihat para kiai semua, para kiai yang masih belum terbuka hati dan pikirannya, bersama-sama ayo kita ngaji. Tolabu ikrami fasikihim wa tauqirihi. Diminta untuk memuliakan orang-orang fasik di antara mereka dan memuliakan menghormatinya. Jadi kalau ada dari antara mereka mengatakan kaki seorang Habib yang bodoh, ahli narkoba, berzina, membunuh sekalipun, masih tetap lebih mulia daripada serbannya para kiai, kopiahnya, kupluknya, pudingnya para kiai. Itu ada dasarnya. Jadi kita tetap diminta memuliakan, nggak boleh kita jotosi. Oke. Tadi ada berita ya, di mana Kebumen ya. Ada Habib di Tempeleng ya. Di Banyuwangi juga ada Habib yang di Tempeleng sampai Bonyok itu ada ceritanya, ada kawan-kawan yang mengabarkan ya. Itu kalau menurut kitab karya dari Kang Mas Umar bin Hafid ini tidak boleh, harus tetap dimuliakan. Ali Hinduan yang membunuh satu keluarga Siwan di Kecamatan Licin, Banyuwangi, ya tidak boleh dihukum. Tetap harus dimuliakan. Orang-orang fasik itu harus dimuliakan. Kalau fasik di antara mereka. Karena apa? Wa annahu yuwaffaku littaubati an-nususi qoblal mauti. Karena dia orang yang fasik dari kalangan habaib, dari kalangan Ba'alawi, ya, itu bisa diberikan pertolongan, diberikan petunjuk oleh Allah untuk taubat nasuha sebelum meninggal dunia. Kok milih naik dewe? Iya, agamanya gue mbak dewe. Coba bayangkan. Ini namanya mengakui bahwa seperti kerajaan itu rajanya abah saya. Kalau di pondok pesantren Gus ya, yang memiliki pondok ini abah saya. Saya bisa berbuat apa saja. Menggauli santri-santri putri terserah saya. Ya.
tidak boleh ditiru oleh orang lainnya. Karena apa? Kalau saya berbuat seperti ini, suatu saat saya sebelum mati akan mendapatkan hidayah ilahi, lalu bertaubat dan nasuha. Ini loh. Berarti kalau Habib masih muda itu dugal-dugal nggak apa-apa, nanti tua-tuanya akan alim sendiri. Katanya seperti itu. Kok milih enak dewe? Mana keadilan sebuah agama? Ini apabila dinilai oleh agama lain selain agama kita, maka rusak. Jelas, Islam itu bukan agama universal. Rahmatanil alamin, bukan. Tapi agama milik keluarga. Nah, ini. Tolabu ikrami fasikihim wa tawkirihi wa annahu yuwafakulit taubati an-nusuhi nasuha, tobat nasuha itu loh. Qoblal mauti, sebelum matinya. Berbahaya. Nomor 7. Ittisalu nasabihim bihi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati wa intifa'ihim bihi. Menyambungnya nasab mereka Ba'alawi itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat dan mengambil manfaatnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ada manfaat karena tersambungnya nasab, padahal enggak begitu. Di akhirat itu enggak ada yang bisa menolong kecuali amal perbuatannya masing-masing ketika masih hidupnya. Nomor 8, halaman 60. Nomor 8. Wujuduhum fil ardi amanun li ahliha. Ini, mari kita buktikan bersama di Indonesia. Wujuduhum fil ardi amanun li ahliha. Keberadaan mereka di bumi itu menjadi rasa aman bagi penduduk bumi. Banyaknya Habib Ba'alawi di Indonesia akan membuat Indonesia ini aman, mau enggak? Kita buktikan, aman mau enggak? Enggak aman. Sejarah dirusak, aturan agama dirusak, ya. Makam-makam dirusak. Iya, ayo. Apalagi akhlak dirusak, ajaran Islam dirusak, semua dirusak. Enggak membuat aman. Muhibinnya dirusak. Kehormatannya dirusak. Wujuduhum fil ardi halakun di ahliha. Kalau menurut saya, kecuali ahlul bait Nabi yang asli. Ahlul bait Nabi yang asli, duriyah Nabi yang asli, Syarif Sayyid yang asli itu tidak seberingas Habib Ba'alawi. Tidak memperlihatkan diri, menonjolkan diri, mempertontonkan diri. Nanti akan kita bahas kitab Talbis Iblis. Bahwa mengaku darah suci Nabi itu adalah perbuatan iblis. Di novel Al-Idris itu nuduh kita iblis, dia sendiri itu iblis. Nanti akan kami bukakan, ada kitabnya, Talbis Iblis. Karya Ibnu Jauzi dari Baghdad, Irak. Bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah loh ya. Ibnu Jauzi. Madhab Imam Hambali. Nanti akan kita bahas lagi. Saya akan lampirkan juga sekaligus kitabnya. Saya akan mendatangkan, membagikan kitab atau data referensinya sekalian. Wujuduhum fil ardi amanun li ahliha. Nggak terbukti di Indonesia ini. Selalu bikin kerusakan. Di Banten bikin kerusakan. Di mana-mana bikin kerusakan dan keonaran. Di mana ada tempat di situ ada habibnya, ya, justru akan membawa banyak kemafsadahan. Apa? Penipuan merajalela, mengatasnamakan agama, iuran dan iuran, upeti dan upeti mengatasnamakan agama. Ayo, saya meneliti langsung sampai ke akar-akarnya, sampai ke desa-desa itu. Satu kabupaten ada 100 habib, ajur semua umat Islam di sana. Ajur apanya? Akan ada iuran ini, itu. Dengan dalih ini acara rotib al-khadatan, acara ini yang sholawat nabian misalkan, acara semacam-macam pokoknya ono wae gitu loh. Ono wae. Jadi wujudun bil ardi amanu li ahliha. Ini enggak terbukti, justru malah membuat kerusakan di muka bumi. Annahum nomor 9. Annahum awwalu man yadkhulul jannah. Sesungguhnya mereka ahlul bait atau para
Ba'alawi itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Enggak. Surga versi Mbak Dewi. Enggak ada itu. Enggak ada dalilnya itu, enggak ada. Buat dalil sendiri. Kang Mas Umar ini. Ya, Kang Mas Umar mendukung Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sama saja kerjasama. Nomor 10. Annahum ma'kaunihim auladu bintihi Fatimah yusammuna abna'ahu wa yunsabuna ilahi sallallahu alaihi wasallam nisbatan sahihatan. Ya, bahwa mereka Ba'alawi itu keberadaannya adalah anak-anak dari putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Mereka semua dinamakan anak-anaknya Kanjeng Nabi dan dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nisbat yang sahihah, yang sahih. Nah, inilah pengakuan sepihak mereka. Ini namanya nyantol Kanjeng Nabi tapi merusak citra baik, nama baik Kanjeng Nabi. Nomor 11. Annaman sona'a ma'ahatin minhum ma'rufan kafa'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik dengan seseorang di antara mereka. Misalkan ada Habib ya, kita berbuat baik, kita kasih mobil, kita kasih sepeda motor ya, kita kasih santri putri misalkan, kita kasih apa yang dia mintai ya misalkan ya. Minhum ma'rufan, maka di hari kiamat nanti Kanjeng Nabi akan mencukupinya, akan menolongnya, mensyafaatinya. Ini yang dibuat dasar dalil. Hajur. Berarti Mas Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini juga ngelantur ini. Sama saja. Enggak usah nyantri Bang Darul Mustafa. Darul Mustafa itu berdiri tahun 90. Didirikan oleh yaitu dua orang. Kang Mas Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Salim bin Hafid. Jadi saudara. Sama-sama putranya Habib Muhammad yang diculik oleh komunis Yaman Selatan sana. Sampai sekarang nggak diketemukan makamnya atau kuburannya. Ada yang mengatakan justru misalkan diculik ya Habib Muhammad ini oleh Partai Komunis itu kan nggak mungkin juga. Padahal Partai Komunis di sana itu juga dari kalangan Ba'alawi. Kok bisa menculik selama Ba'alawi? Apakah saingan atau bagaimana? Ya Allah alam. Kalau mbahnya, Kang Mas Umar ini asli kelahiran Bondowoso. Jawa Timur, Bondowoso. Habib Salim bin Hafid. Tahun 1288 lahirnya. Lalu umur 9 tahun pindah ke Tarim sana. Lalu di sana memiliki anak ya Muhammad ini. Jadi masih ada hubungan kekerabatan sebenarnya jika dirunut Kang Mas Umar ini dengan orang-orang yang ada di Bondowoso Situbondo. Lalu ada orang yang ngaku-ngaku menemukan sebuah makam di daerah Pasuruan itu, ya. Serpan itu ada juga. Oh, ini masih ada kerabat dengan Habib Umar bin Hafid. Ada saja. Jadi kalau Habib Umar datang ke Indonesia itu sama dengan kayaknya pulang kampung katanya seperti itu. Nah inilah yang cukup membahayakan kita. Ini doktrin Darul Mustafa. Lalu Darul Mustafa baru diisi ya menyediakan asrama-asrama itu pertama kali justru santrinya dari Indonesia 30 orang tahun 1996 lalu dipromosikan secara besar-besaran. Yang membesarkan Darul Mustafa itu orang Indonesia, apalagi orang Bondowoso sana, orang Situbondo, orang Bondowoso, orang Probolinggo, orang Pasuruan, wah kayak dikuasai. Setiap tempat yang ada pengaruh Habib Ali nggak bisa maju. Mohon maaf,
Bondowoso ora iso maju. Situ Bondo ora iso maju berkembang karena dikuasai oleh ini loh, peradaban Pahlawi, nggak iso maju. Maju dalam apa ya? Peradaban. Baik pemikiran ataupun karya-karya pemanfaatan untuk manusia, umat bersama. Jadi nanti kalau misalkan kiai-kiai, santri-santri mukibin dari Bondowoso, itu Bondo menghujat saya, ya mohon maaf, ada kitabnya. Saya punya kitabnya, sudah saya sampaikan kepada umat untuk diketahui bersama. Ini doktrin yang berbahaya. Doktrin yang berbahaya. Annaman sona'a ma'ahadin minhum ma'rufan kafa'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Terus yang ke-12. Annama kabbatahum tutawwilul umra bil barakati fihi. Wa tabyadul wajha yaumil qiyamah. Sesungguhnya mencintai Ba'alawi itu bisa memanjangkan umur. Jadi mukibin terkena ini loh, propaganda doktrin ini. Bil barokati fihi. Nanti alasan kok nggak umur panjang kok, banyak yang mati ya. Minimal barokah ya. Itu kan alasan. Walaupun umur 50 tahun serasa 120 tahun ya. Dan bisa membuat wajah itu bersinar putih terang pada hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ya. Ada ayatnya seperti itulah. Nanti kalau muhibin ini di hari kiamat wajahnya akan bersinar terang benderang. Yang jelas masuk surga. Nah, ini annama habbatahum tutawwilul umra bil barakati fihi. Annama habbatahum sak temeni mahabbah marang Ba'alawi iku tutawwilu iso manjangake apa mahabbah al umra ing umur bil barokati kelawan anane berkah fihi ing dalem umur wa tabyadda lan iso ndadekno mencorong al wajha ing rai yaumal qiyamati besok ana ing dina kiamat. Lah ini 12 doktrin berbahaya ya. Jadi dari mana? Oh, tidak hanya ini saja. Jenengan buka sendiri, nanti kalau kita bahas nggak cukup semalam ini. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan tertipu dengan casing. Dengan casing. Jadi selalu mengunggulkan klannya. Selalu memuja dan memuji klannya padahal palsu. Marga bin Hafid ini sebenarnya keturunan dari BSA. BSA itu bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Marga bin Salim, Abu Bakar bin Salim itu ya sama halunya. Tidak hanya Al-Haddad, tidak hanya Asegaf, semuanya. Marga-marga Ba'alawi itu semua aliran kehaluan. Halu-haluan yang disandarkan ke karomatan. Khurafah serasa karomah. Ini yang harus diluruskan bersama. Nanti untuk bukti jika ada sidang Mahkamah Agama Internasional. Kita buktikan, kita lampirkan, kita sodorkan kitab-kitab ini. Karena apa? Yang berani membuka ini baru dari kita, orang Indonesia. Jadi ini untuk warning kita bersama. Bahwa tidak semua umat Islam yang ada di Timur Tengah sana itu memiliki kitab-kitab karya Ba'alawi. Karena tidak banyak beredar di sana, akan diguyu pitik, diguyu jangkrik di sana itu. Banyak beredar di sini yang akhirnya dijadikan sebagai pegangan para habib-habib muda dan para muhibinnya juga. Sebenarnya Kang Mas Umar bin Khalid ini sudah tahu hasil tes DNA keluarganya itu sudah tahu. GM 201. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman khususnya Dr. Sugeng Setiarto dan kawan-kawan dan pernah dibahas ya oleh kawan-kawan kita. Gus Rifki itu juga sudah membahas 1 tahun yang lalu. Saya juga sudah ya, pokoknya sudah ada hasil tes DNA-nya. Benar, bukan orang Arab asli. Jadi
As-Sadah Ali Abi Alawi. Wa ghaidun min faidi aqwalihim asy-syarifah wa ahwalihim al-munifah. Jelas ini adalah kitab doktrin. Kitab-kitab seperti ini harus ditarik dari peredaran di Indonesia. Harus dibatasi. Ini akan menjadi candu yang merusak akidah syariah. Begitu juga sufiyah yang ada di Indonesia ini. Berbahaya. Apalagi orang Indonesia yang baik hatinya selalu mengedepankan husnudzonnya, apalagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ya mudah ditipunya. Karena sifat waspada kita ini hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Apakah ini termasuk bagian daripada saking baiknya kita? Ya tidak. Bahkan ini saking gobloknya kita, ya mohon maaf. Husnudzon itu bisa menjadi satu kebodohan, ya, bukan kebaikan. Ini namanya orang yang kurang dewasa. Orang dewasa itu berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau orang yang tidak dewasa itu bertindak dulu baru berpikir. Lalu sebab itu saya menganalogikan para mukibin, Pak Alawi, para kiai, para santri, itu orang yang belum dewasa. Belum dewasa, bahkan tidak dewasa. Tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, baru bertindak. Memutuskan yang saya ikuti ini benar apa enggak. Enggak berpikir ke situ. Wes pokoknya percaya gitu wae itu. Ini Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kang Mas Umar ini sekali lagi jangan lagi datang ke Indonesia. Paling-paling yang undang ya orang Kalimantan sana paling. Ya uangnya banyak dari